Ya, perkenalkan nama saya Fajar Septia Nugraha dari kelas 1C dengan NRP C1210179. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilannya suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Fungsi akuntansi. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu keputusan suatu organisasi. Sifat dasar akuntansi. Akuntansi sebagai seni maupun sebagai aktivitas jasa dan secara tidak langsung menyatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap bermanfaat untuk suatu bidang tertentu. The Handbook of Accounting mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan akuntansi yaitu laporan keuangan, penentuan dan perencanaan pajak, audit independen, sistem-sistem pemrosesan data dan informasi, akuntansi biaya dan manajemen, akuntansi pendapatan nasional, dan konsultan manajemen. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori akuntansi. Beberapa pandangan tersebut antara lain: yang pertama, akuntansi sebagai sebuah ideologi. Akuntansi telah dipandang sebagai fenomena ideologis sebagai sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Akuntansi juga dipandang sebagai mitos, simbol, dan kegiatan ritual yang mengizinkan penciptaan suatu tatanan simbolis yang di dalamnya agen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Kedua pandangan ini mewujudkan dalam pandangan umum bahwa akuntansi juga instrumen rasionalisasi ekonomi dan alat sistem kapitalisme. Yang kedua, akuntansi sebagai sebuah bahasa. Pengakuan akuntansi sebagai bahasa yang didasarkan pada identifikasi adanya dua komponen. Yang pertama, simbol-simbol atau karakter leksikal. Suatu bahasa adalah unit-unit yang mengandung arti atau kata-kata yang dapat diidentifikasi dalam setiap bahasa. Yang kedua, tata bahasa. Suatu bahasa mengacu pada susunan sintaksis yang terdapat dalam setiap bahasa. Dalam akuntansi, tata bahasa merujuk pada serangkaian prosedur umum yang digunakan dan diikuti dalam penyusunan seluruh data keuangan untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu. Akuntansi dipandang sebagai sebuah cara penyajian sejarah perusahaan, data transaksi yang dilakukan dengan pihak lain. Catatan akuntansi menyediakan pertanggungjawaban manajer atas sumber-sumber data yang disediakan pemilik. Pengukuran konsep tanggung jawab telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Periode kustodial dan tradisional kustodial mengacu pada kepentingan agen pengembalikan sumber-sumber daya secara lengkap kepada prinsipal yang menetapkan tugas-tugas minimal dalam melaksanakan
fungsi pemeliharaan. Periode asset utilization mengacu pada kepentingan agen untuk menetapkan inisiatif pemakaian aset secara mendalam agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Periode open-ended mengacu pada kemungkinan agen merencanakan aliran pemanfaatan aset. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi seharusnya didasarkan pada taksiran yang menggambarkan realitas ekonomi daripada kos historis. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter. Biasanya akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima atau pengguna eksternal. Pandangan ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Dan tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan entitas adalah badan usaha atau perusahaan atau organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri atau internal maupun pihak-pihak di luar organisasi ataupun eksternal. Pihak manajemen merupakan contoh pemakai informasi dari kalangan internal. Informasi akuntansi ini oleh manajemen dimanfaatkan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas usaha yang dilaksanakan. Dari sisi pengguna informasi dari kalangan eksternal. Dari sisi penggunaan informasi dari kalangan eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemakai eksternal yang berkepentingan langsung terhadap informasi akuntansi. Contohnya, investor dan kreditor. Yang kedua, pemakai eksternal yang tidak berkepentingan langsung, misalnya analis ekonomi, pegawai, dan lembaga-lembaga pemerintah. Konsep dasar akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi atau accounting entity. Dipandang dari konsep akuntansi, perusahaan merupakan suatu entitas atau kesatuan usaha yang terpisah dan berdiri sendiri di luar entitas ekonomi lain. Yang kedua, kesinambungan atau going concern. Bahwa perusahaan diasumsikan tidak berhenti di satu periode saja, melainkan berlanjut terus dan bukan untuk dijual. Mungkin segitu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.